cerita zaman dulu, beliau kesini ditandu pakai tandu mas, kayak tanduan mas itu, kayak beberapa prajurit. Dan beliau sempat seperti ada bisik-bisikan bahwa yang melinggih di sini itu Ganapati. Tempat pada era zaman kerajaan Jayapangus. Salah satunya disinilah tempat taman beliau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke media sosial kalian. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Salam Rahayu, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik pemirsa Jayapangus Channel dimanapun Anda berada, kali ini kami tim Jayapangus berada di Desa Sangsit Girimas. Sekarang kita menelusuri masih kelanjutan dari prasasti peninggalan Raja Sri Aji Jayapangus. Masih dari linknya masih dari Gua Raja ya Pak Jero ya. Gua Raksasa ya. Gua Raksasa. Sekarang menurut Pak Jero di sini adalah beji. Kalau dulunya apa Pak Jero? Permandian. Ya, Taman Pengelukatan. Ya, menurut pengelukatan ya Pak Jero ya. Ini terdahulunya adalah pengelukatan. Nanti kita akan menelusuri juga ke sana, ada peninggalan yang sudah sangat lama sekali, yaitu Pura Gaduh. Nanti Pak Jero sendiri untuk lebih jelasnya, Pak Jero sendiri akan menceritakan silsilah kisah sejarah dari Pura Gaduh. Sekarang kita akan, setelah mempiuning tadi, kita akan berangkat ke sana. Mungkin Pak Jero bisa menceritakan silsilah dari sejarah Pura Gaduh ini. Baik, sebelumnya mungkin kita jelaskan sedikit mengenai lokasi. Lokasi ini kalau kita lihat dari peta merupakan sebuah tonjolan tanjung, kayak seperti tanjung gitu, perbukitan kecil kayak terisolir, hanya sekitar mungkin kalau kita luasnya sekitar 40 aren, terisolir ketinggian tertentu, sehingga di posisi kesucian sangat mendukung sekali. Nah, ketinggian juga dari permukaan laut cukup tinggi, karena bisa dari sini kita bisa melihat laut. Situasi dikaitkan dengan proses dari pura ini pada zaman era Prabu Sri Jayapangus, bahwa di sini dibangunnya
sebuah taman yang disebut Taman Pancoran Panji Prabu. Di sini adalah tempat rekreasi para raja. Baik, mungkin dari Pak Jero bisa diceritakan secara magisnya mungkin tadi apa yang tadi dirasakan di sini, kan tadi Pak Jero beberapa saat tadi diam di sini. Saya sampai sini kan duduk sendiri. Pas saya di sini ada orang yang seperti di apa namanya, di tandu, coba tandu, tapi tandunya itu kayak emas seperti di tandu. Setelah itu seperti ada bisikan. Saya bertanya bahwa beliaunya itu adalah Prabu Aji Jayapangus. Waktu cerita zaman dulu, beliau kesini ditandu pakai tandu emas, kayak tanduan emas itu, kayak beberapa prajurit. Dan beliau sempat seperti ada bisik-bisikan bahwa yang melinggih di sini itu Ganapati. Terus dia datang ke sini itu bersama Ratu Danu, meminta izin sama beliau pas dia menyunting Ratu Danunya. Ratu Danu, terus saya coba ingin tahu ada apa di sini. Ternyata di sini itu ada sebuah tangga ke atas, tapi saya tidak bisa, cuma bisa ngelihat aja tangga itu. Istilahnya di sini itu tempat pertemuannya ibu yang Betari sama Prabu Aji Jayapangusnya. Cuma itu aja yang saya lihat. Cuma yang saya tahu pertemuannya gitu. dengan Dewi Danu tapi dengan ibu yang Dengan Betari. ibunya, dengan ibu yang Betarinya. Itu yang saya tahu, cuma sampai di sana. Mungkin dari Bapak ada cerita mungkin secara ini. Nah, mungkin kalau kayak Pak Jeronya di sini bilang sebuah taman, mungkin sini cocok karena dulu kan tempat pertemuannya Aji Jayapangus dengan ibu yang Betari, pasti sudah sebuah taman di sini. Nah, Ada juga pengalaman sama seperti tadi ceritakan teman kita pada waktu aturan sini. Memang di situ dibukakan gerbang seperti tadi persis. Beliau tuh meminta untuk masuk, tapi karena takut takut tidak mau masuk. kalau saya sih tidak dilihatin, cuma dilihatin tangga aja gitu, tapi tidak dilihatin ada apa di dalam, tidak dilihatin. Ya, tanya-tanya nanti kita bersih lagi. Sebenarnya kalau kita masuk itu kemana gitu? Iya benar. Terus saya kasih yang melinggih di sini tuh beliau bilang Ganapati untuk menjaga pintu gerbangnya itu, ibu yang Betari. Jadi ada itulah sesuai dengan sejarah beliau di sini adalah 8 aspek yang asik. Jadi semua penjuru. Ya, makanya dalam tengah-tengah pasti ada ibu yang Betari. Karena nyambung dah semuanya. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, kalau Ganapati kan dewanya untuk menghalang bahaya. Jadi untuk pemujaan segala macam, makanya di sini sebenarnya di sini ada pemujaan beberapa titik untuk Merane seperti itu. Merane itu kan beliau tuh Dikul itu kan beliau yang ini ada pojok-pojok sini ada pemujaan, tapi kan belum semua yang meyakini tempat Merane. Mic-nya nggak kedengaran tadi. Mic-nya enggak, mic-nya tuh harus dikerah aja aja. Nah, karena beliau adalah penghalau daripada malabahaya, kan salah satunya Merane itu kan beliau yang pernah. Kenapa nggak minta sama beliau saja di sini? Gitu. Makanya di sini sebenarnya pemujaan untuk seperti itu. Dan juga di sini salah satunya di taman itu dulunya adalah untuk peminta hujan ya. Untuk keramu subak di sini pada saat kekeringan bisa minta. Kalau di sana Ratu Ayunya mungkin nyambung sana karena biar tidak
energi-energi negatif biar tidak bisa masuk ke Iya. tempat suci ini. Iya. Karena ini kan tempat anggaplah energinya positif. Iya. Di sana lah Harus bersih dulu penjaga-penjaganya. ya. Bersih dulu di situ. Harus Mungkin dah. kalau bisa disimpulkan juga karena di sini 8 aspek Gana itu kan beliau bisa memurti jadi siapapun gitu. Kalau kecerdasan iya, Iya. kalau kewisesan iya, Iya. kalau cinta kasih juga iya, seperti itu ya Pak Jero ya, Betul. mungkin ya. Nah itu dipelambangkan di situ ada gerbang. Berarti setelah pelukatan semua meditasi itu, dibersihin dah istilahnya. kita akan masuk ke dalam gerbang itu. Nah ini yang misteri, gerbang itu kemana? Itu apakah itu ke alam? Yang jelas itu pasti ke alam. Itu yang Widya. Makanya untuk membersihkan energi-energi negatif di sana, biar masuk ke sini tuh ke Bersih sudah bersih gitu. Baik pemirsa Jaya Pangu Channel, tadi kita sudah mempuning di Ajeng dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tadi tentang sejarah Pura Gaduh ini. Mungkin bisa silakan Pak Jero. Membahas sejarah dari pura ini, kami kutip dari sebuah buku yang dibuat oleh salah satu praktisi pemerhati sejarah, yaitu Insinyur Bapak Ketut Darmayu, yang menyusun buku mengenai sejarah-sejarah Sangsit dalam sejarah, itu termasuk daerah ini. Daerah ini sebenarnya dibangun pada era kerajaan Sri Jaya Pangus, dan ini merupakan sebuah taman rekreasi raja yang disebutnya Taman Pancoran Mapanji Prabu. Di sini khusus untuk rekreasi raja. Untuk putri dan permaisuri beliau ada di Pura Taman Ayun dekat Sungai Gelung. Beda lokasi ya Pak Jero ya. Tempat ini memang sangat strategis, posisinya seperti tanjung, terisolir, permukaannya cukup tinggi, dikelilingi sawah. Dan dari lokasi ini kita bisa melihat jauh di laut. Nah, kemungkinan pada saat itu juga menurut versi buku Pak Ketut ini, di sini juga merupakan satu benteng pengamat daripada pasukan daripada beliau. Dari sini didirikan sebuah pura penghayatan beliau, yaitu Pura Penghayatan Ganapati. Dilihat dari patung-patung yang ada di sini itu ada 8 dan merupakan itu konsep 8 aspek daripada Gana. Ya, kemudian Gana itu. Nah, kalau kita lihat bangunan yang sekarang ini seolah-olah bangunannya adalah baru, karena ketidakpahaman daripada masyarakat di sini. Awalnya pura ini adalah berbahan batu padas yang tua sekali, tapi kondisinya itu seolah-olah memperhatikannya karena seperti rubuh gitu. Kita tidak tahu pada zaman itu kenapa bangunan ini setelah sekian puluh tahun oleh desa tidak dibangun. Kalau kita lihat pura ini kan kecil, masa desa tidak mampu untuk membangun pada generasi yang lalu. Generasi berikutnya dengan keinginan untuk membangun, ternyata kita salah gitu, karena itu adalah memang pura ini peninggalan yang tidak boleh diperbaiki. Kenapa? Strategi Prabu Jaya Pangus pada saat itu, di saat di sini adalah benteng pertahanan, diserang oleh musuh dari laut, begitu datang ke sini tidak diperbaiki, berarti di sini tidak ada lagi kehidupan, sudah ditinggal gitu. Itu strateginya, sehingga musuh untuk mengelabui musuh seperti itu. Sehingga bangunan ini sebenarnya dilestarikan, tidak boleh dibangun. Nah, itu sebenarnya kalau kita masih utuh seperti dulu, itu betul-betul heritage ya, peninggalan sejarah yang betul-betul asli sebenarnya. Tetapi karena keinginan yang baik ingin memperbaiki dengan dana yang sedikit, akhirnya dipakailah seperti ini, bias menilai zaman sekarang. Kita bisa lihat batu-batu yang di sini itu masih asli sekali. Apakah di sini dulunya merupakan ini adalah seperti sendi, pondasi ada dulunya, mungkin dibangun dengan atap, karena dibuat bahannya dari kayu sudah roboh.
bisa jadi karena ada titik 4 di sini. Setiap sudut enten Setiap Pak Jero sudut, nggih. ya, Seperti pondasi nggih. Ya. Nah, di sini juga ada kaitannya dengan di sini ada rekreasi, teman rekreasi, ada tamannya. Di bawah nanti kita lihat ada taman rekreasi seperti kolam lah. Sebenarnya itu kan kalau kita lihat sekasat mata adalah seperti sumur. Nah, itu dikatakan beliau memberi nama itu Telaga Ngembeng itu, seperti telaga seperti itu. Secara sejarahnya seperti itu. Sebenarnya setelah di sini untuk mengelabui musuh, nanti beliau akan mempunyai pos lagi di sana untuk dipindahkan ke tempat yang agak tersembunyi untuk mengelabui juga. Nanti kita akan bisa ke sana. Seperti itu sejarahnya. Nah, di sini pura ini diempon oleh desa dan dilakukan upacara hanya pada saat musabe. Musabe, rangkaian musabe yaitu musabe ume. Di sini adanya upacara. Selebihnya odalan dan sebagainya belum ditentukan seperti itu. Itu diselenggarakan setiap berapa tahun mungkin Pak Jero? Sebenarnya kalau kita dari perputaran daripada sasih kan setahun, tapi karena terbentur biaya dan sebagainya dilakukan 2 tahun sekali, yaitu purnama ke Jiste ya. Sebenarnya awalnya sih purnama ke Dase, purnama ke Jiste, tapi karena ada situasi politik dimajukan jadi ke Dase yang sampai sekarang masih dilakukan seperti itu. Ya benar gitu Mbak ya, seperti itu jadi ke Dase. Nah, sebenarnya nanti ada wacana juga untuk kembalikan lagi asal muasal daripada pelaksanaan upacara biar kembali lagi. Biar kembali seperti dulu ya. Tuh. Kira-kira sejarahnya karena di sini prasasti belum ditemukan seperti itu. Nah, di konsep-konsep daripada yang menyusun daripada sejarah ini kan dilihat dari kumpulan dari prasasti-prasasti yang ditemukan di beberapa tempat pada era zaman kerajaan Jayapangus. Salah satunya di sinilah tempat taman beliau. Jadi gua-gua raksasa yang tembusannya ada di beberapa tempat itu masih berhubungan erat nih berkaitan dengan Raja Sri Aji Jayapangus nih. Iya betul. Karena begini, beliau kan betul-betul raja yang fenomenal yang membuat prasasti dalam beberapa kepemimpinan beliau. Prasasti banyak dibuat dan mungkin pada saat itu juga beliau mengutamakan sekali untuk kemakmuran masyarakat dan dibangunlah proyek-proyek raksasa seperti jalur-jalur terowongan-terowongan itu yang sekarang kita sebut peninggalan gua raksasa. Dan kalau kita tinjau dari segi geologi, memang di sini ada link sungai bawah tanah yang berhubungan dengan Batur. Nah, dari Batur itu mengalir airnya ke sini. Nah, terbukti di pelabuhan ini muncul air bawah tanah, air di laut itu, air tawar itu, sehingga pelabuhan ini betul-betul pelabuhan alami, tidak perlu dikeruk, udah dalam. Karena di air dari kelebutan, seperti kelebutan itu. Terus yang kedua, bukti bahwa di petani di sini tidak pernah kekeringan air. Karena apa? Mereka menggali sumur, mungkin ada 4 meter, 5 meter, airnya mengalir seperti sungai. Itu memang di sini udah jalurnya bukan mata air tapi jalur sungai bawah tanah. Jadi mungkin ceritanya gua-gua raksasa itu bisa disempurnakan bahwa itu adalah hasil karya peninggalan Prabu Sri Aji Jayapangus Pak Jero yang mungkin pada zaman dahulu adalah tempat beliau berjalan di bawah tanah atau mungkin menuju ke kerajaan Balingkang, mungkin seperti itu bisa dikatakan karena beberapa ciri bukti ditemukan terutama kalau kita petakan areal Buleleng ini dengan wilayah kekuasaan beliau, gua-gua itu ditemukan. Kalau di sini perbatasan kita di Sangsit Binimas ini di Pura Lebah. Terus sekarang ditemukan lagi di Kubu Tambahan katanya ada pada waktu menggali terowongan dam
Itu ditemukan. Awalnya kan dipikir oh itu ini zaman Belanda dibikin. Dan di Lemukti asumsinya. pun ada ya. Begitu digali oleh sejarah, oh ini sama kesamaan dengan ini dari struktur batuan dan jenis guanya persis. Ternyata ini kemungkinan arsitek yang sama. Ya, benar. Nah itulah untuk terowongan bawah tanah itu satu untuk akses daripada beliau. Seperti nanti kita mungkin secara spiritual bisa dibahas. Ya. Karena beliau juga kadang-kadang tadi jelaskan kadang beliau kan ditandu bisa masukin itu. Terus juga ternyata kita hubungkan dengan gua yang ada di sini. Itu pernah seorang peneliti dia expat, dia bule ke sini. Ada teman masih bukti dia masih bisa kita buktikan dia sendiri yang mengantar tamu itu salah satu bule. Dia membawa alat kayak tambang tali untuk mengukur kecepatan air. Karena dulu masih bisa masuk ke dalam dan ada gua lagi ke bawah gitu. Ternyata gua itu dimasukin alat itu karena dia tahu dengan pemetaan bisa tahu bahwa itu adalah sungai bawah tanah. Dia ukur debit dan kecepatan itu luar biasa dan itu memang betul-betul sungai bawah tanah. Ya, pengusaha dimanapun Anda berada, itu tadi penelusuran kita di Pura Gaduh dengan narasumber kita Pak Jero Ngurah. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi warga desa Sangsit Girimas. Dan di sini sangat bermanfaat sekali sebenarnya kita mendapatkan kunci jawaban dari beberapa gua raksasa penemuan yang ada di beberapa tempat. Nah, baik pemirsa Jayapango Channel dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke media sosial kalian. Baik Pak Jero, semeton kita sinda bantuk para Santi. Om Santi, 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 Om.